Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah pesugihan bayi bajang, di mana orang tuanya rela menumbalkan anak-anaknya demi sebuah kesuksesan di dunia. Mari kita simak ceritanya. Di tahun 90-an, Cipto dan Karyo ini bekerja sebagai seorang kuli bangunan di luar Jawa. Bekerja dari lulus sekolah menengah pertama sampai Cipto mengenal salah satu perempuan yang akhirnya dinikahinya. Setelah menikah, dia tinggal dengan mertuanya di salah satu kampung. Tetapi karena pekerjaan Cipto yang ada di luar kota, Cipto mengajak istrinya ke kota. Sebagai sepasang suami istri yang baru dan ingin menikmati masa-masa pernikahan yang hidup di kota orang dan singgah di salah satu kontrakan dekat dengan tempat Cipto bekerja dan juga bersebelahan dengan kontrakannya Karyo. Dengan keadaan yang sederhana, Cipto yang bekerja sebagai kuli bangunan ikut salah satu mandor di kampungnya. Kehidupan sepasang suami istri yang selama beberapa bulan tidak ada masalah, kabar bahagia pun menyelimuti mereka. Leni, istrinya Cipto, yang mengandung anak pertamanya dengan Cipto, tapi di usia kandungan yang waktu itu masih sangat muda, berumur 2 minggu, kesehatan Leni mulai menurun. Setiap harinya muntah-muntah, tubuhnya juga lemas, hanya bisa berbaring di atas kasur. Dengan keadaan seperti itu, membuat pekerjaan Cipto yang sebagai kuli bangunan terhambat. Berawal dari Leni yang hamil, membuat Cipto sering izin bekerja, dan akibatnya Cipto digantikan oleh orang lain dan Cipto pun dikeluarkan. Sempat bingung harus mencari pekerjaan kemana lagi, sementara yang dia percayai itu mandor yang berasal dari kampungnya. Sampai Cipto memohon-mohon untuk bisa bekerja dengan mandornya lagi. Tapi pada kenyataannya, selama beberapa kali berusaha, mandornya ini menolaknya dengan alasan karena dirinya sering izin dan tidak memberitahu alasannya. Singkat ceritanya, setelah hampir 1 bulan lamanya Cipto menganggur, setiap harinya hanya berada di kontrakan. Sementara Karyo yang tahu keadaan Cipto, dia berusaha membantu Cipto dan istrinya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Namun tidak semudah yang dibayangkan. Hampir 3 bulan lamanya Cipto tidak bekerja dengan istrinya yang hamil muda, membuat Cipto harus berusaha mendapatkan pekerjaan untuk biaya kelahirannya nanti. Cipto yang membujuk mandornya sampai akhirnya luluh, dan Cipto pun ikut bekerja dengannya. Tetapi pekerjaan yang dilakukan itu tidak di tempat yang sama, tapi lebih jauh dari kontrakan yang dia tempati dengan istrinya. Setelah mendapatkan pekerjaan, istrinya yang ditinggalkan sendirian dari pagi sampai malam. Cipto yang sibuk bekerja sampai tidak mengetahui kondisi istrinya yang sering kram perut. Sementara Karyo yang mendengar kabar kalau istrinya Cipto ini sering kram perut. Karyo mengantarnya ke salah satu dokter kandungan untuk memeriksa kandungan temannya ini. Mulai saat itulah yang beberapa kali Leni, istrinya Cipto, periksa kandungan diantar oleh Karyo karena Cipto sendiri pulangnya jam 9 malam. Sampai hampir 1 bulan lamanya Karyo yang menjaga Leni karena Leni yang sering mengalami kontraksi seperti hendak keguguran, dan kata dokter sebaiknya dirawat di rumah sakit agar keadaan Leni lebih membaik. Namun di rumah sakit biayanya yang lumayan besar membuat Karyo menceritakan apa yang dialami istrinya Cipto. Sepulangnya dari rumah sakit, 15 menit menunggu Cipto pulang, Karyo menceritakan, "Cip, ini kandungan istrimu itu ada masalah. Keadaan yang memburuk
membuat Leni harus dirawat di rumah sakit. Gimana? Kamu setuju nggak? Kok sampai harus dirawat di rumah sakit itu gimana? Biaya rumah sakit kan banyak. Setelah obrolan Cipto dan Karyo, mau tidak mau Leni harus dirawat di rumah sakit. Membuat Cipto harus meminjam uang ke mandornya. Jumlah uang yang dipinjam 3 kali gajian Cipto bekerja. Tak hanya itu, Cipto juga meminjam uang ke Karyo untuk merawat istrinya di rumah sakit. Selama beberapa hari dirawat di rumah sakit, kondisi istrinya itu yang kian membaik dan biaya rumah sakit yang cukup besar. Sedangkan waktu itu gajinya sudah diambil, membuat Cipto kelimpungan. Hutangnya dengan Karyo juga belum dilunasi. Bekerja selama 3 bulan, tetapi tidak digaji, belum lagi untuk makan sehari-hari dan bayar kontrakan. Sementara keadaan istrinya yang harus bolak-balik ke rumah sakit untuk check up membuat Cipto semakin kebingungan. Singkat ceritanya, keadaan inilah yang membuat pikiran Cipto kalang kabut, yang pada akhirnya sepasang suami istri ini memutuskan untuk pulang kampung. Selama hampir 1 minggu berada di kampung, Cipto merasa lebih tenang dan lebih nyaman karena istrinya ini bersama keluarganya, dan dia memutuskan untuk berangkat lagi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di kota. Sang mandornya juga ternyata menginginkan agar Cipto itu secepatnya melunasi pinjaman yang diambil dari mandornya. Cipto yang kebingungan harus bagaimana, sedangkan uang kemarin itu digunakan untuk pulang kampung, sisanya dititipkan ke istrinya. Cipto hanya bisa pasrah. Iya pak, nanti akan saya lunasi dengan tenaga saya. Tapi waktu itu mandornya ngotot meminta agar uang pinjamannya itu segera dilunasi, karena uang itu akan digunakan untuk menggaji para pekerja yang lainnya. Banyaknya tekanan dari mandornya, akhirnya Cipto memutuskan untuk kembali pulang kampung. Singkat ceritanya, setelah hampir 1 bulan, Cipto dan Karyo tidak pernah bertemu karena tempat kerja mereka yang jaraknya lumayan jauh, dan waktu itu bertepatan Hari Raya Idul Fitri. Cipto bertemu dengan Karyo di kampung. Cipto mengatakan kalau dia itu sudah punya uang untuk melunasi hutang-hutangnya, mulai dari uang pinjaman mandornya sampai pinjaman ke Karyo, semuanya dilunasi. 1 bulan itu entah dari mana Cipto bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutangnya. Tetapi di balik kebahagiaan Cipto yang bisa melunasi semua hutang-hutangnya, ada kabar duka kalau kondisi kandungan istrinya yang sudah berjalan 4 bulan mengalami keguguran. Leni sang istri pun sangat terpukul, membuat dirinya sempat sakit sampai 1 minggu lamanya. Karyo yang mendengar kabar itu pun kaget, tetapi Karyo senang karena apa yang dilakukan Cipto di kampung sudah sukses. Dengan pendapatan yang sangat besar selama 1 bulan, dia sudah mampu melunasi hutang-hutangnya. Pekerjaanmu itu sekarang apa? Apa yang membuat kamu bisa sesukses ini? Cipto menceritakan yang selama ini dia lakukan, yaitu menjadi penjual sayur keliling di kampungnya dengan modal yang seadanya. Waktu itu Cipto lebih memilih bekerja sebagai pedagang daripada menjadi kuli bangunan. Tapi di balik jualan sayurnya yang laris manis, ternyata dia meminta bantuan ke salah satu orang pintar agar usahanya yang dilakukan itu cepat maju. Cipto yang waktu itu mendapatkan informasi dari salah satu temannya kalau ada dukun yang bisa membantu usahanya laris manis. Cipto pun mendatangi dukun itu dan mendapatkan saran agar dirinya melakukan ritual pesugihan bayi bajang. Karyo yang mendengar apa yang disampaikan Cipto kalau usahanya dia selama 1 bulan yang mampu melunasi hutang-hutangnya, ternyata ada campur tangan dari dukun.
Astagfirullah, kok bisa-bisanya kamu pakai dukun? Ya mau bagaimana lagi, biar usaha saya cepat maju, ya pakai bantuan dukun. Karyo tak habis pikir dengan kelakuan Cipto yang nekat meminta bantuan ke dukun. Setelah usahanya sukses dengan bantuan dukun yang berupa ritual pesugihan bayi bajang, istrinya yang keguguran, itulah dampak dari ritual pesugihannya. Karyo benar-benar tidak menyangka kalau Cipto tega menumbalkan anak yang dikandung istrinya. Bayi yang dikandung istrinya Leni sudah diminta oleh dukun dan dijadikan tumbal yang mengakibatkan istrinya Cipto keguguran. Karena itu menjadi syarat utama agar usaha yang akan dilakukan Cipto itu bisa sukses dan lancar. Sekarang pun terbukti, setelah istrinya Leni keguguran, seminggu setelahnya, Cipto yang bekerja sebagai pedagang sayur berkembang secara pesat. Dalam 1 bulan, dia mampu melunasi hutang-hutangnya. Setengah tahun kemudian, kehidupannya Cipto itu berubah secara drastis. Karyo yang mengenal Cipto dengan kehidupan dan perekonomiannya yang dulunya biasa-biasa saja dan bahkan sering kekurangan. Tapi semenjak dia melakukan pesugihan bayi bajang, dalam kurun waktu setengah tahun, Cipto sudah mampu membuat rumah sendiri yang waktu itu ditinggali istrinya. Karyo yang melihat kehidupan Cipto sudah berubah dan usahanya berkembang pesat. Waktu itu, Karyo sempat mampir ke rumahnya Cipto untuk mengetahui bagaimana kabarnya dan tentang kesuksesannya. Tapi ada satu kejanggalan yang dilihat oleh Karyo, yaitu tentang Leni, istrinya Cipto. Dari raut wajah istrinya Cipto, seakan-akan dalam keadaan dirundung kesedihan. Waktu itu Karyo bertanya, "Kamu kenapa Mbak Leni? Kok kayaknya lemes banget?" "Saya tuh kepengen punya momongan, tapi masih trauma sama keguguran kemarin." Setelah Leni mengucap kalimat itu, Cipto muncul dari dalam kamar. "Iya yok, si Dewi ini masih teringat masalah kemarin yang membuat istriku sempat jatuh sakit. Keinginan istriku itu kepingin punya momongan lagi, tapi setengah tahun ini belum juga ada tanda-tanda kehamilan." "Bukannya kejadian itu sudah lama terjadi?" ucap Karyo. "Istri saya ini sudah ketiga kalinya mengalami keguguran yok," ucap Cipto kepada Karyo. "Innalillahi, sabar ya mbak, mungkin belum rezekinya, jadi nggak usah dipikir terlalu keras. Nanti kalau memang sudah rezekinya, Mbak Leni dan yang kuasa melihat kalian sudah mampu menjadi orang tua, pasti kalian akan diberi momongan," ucap Karyo sambil menghibur mereka. "Saya masih ingat betul bagaimana saya menjaga dan merawat kandungan saya sampai dirawat di rumah sakit beberapa kali. Tapi baru beberapa hari di rumah justru malah mengalami keguguran. Dan kegugurannya itu terasa sakit sekali. Bukan hanya 1 kali saya keguguran, tapi sudah ketiga kalinya saya keguguran. Setiap saya keguguran itu, awalnya saya mimpi. Perut saya seakan-akan ada yang meremas-remas. Lutut saya juga sangat sakit sekali. Tapi pada kenyataannya, esok paginya kondisi kaki saya berlumuran darah dan saya akhirnya dirawat ke puskesmas dengan tangisan kesakitan. Sampai di puskesmas, dinyatakan kalau saya mengalami keguguran dan itu membuat saya benar-benar sangat terpuruk, harus kehilangan calon anak saya ketiga kalinya. Padahal saya tidak bekerja, istirahat juga cukup, makanan yang saya konsumsi pun bergizi. Tapi kenapa saya selalu keguguran?" Tangisan Leni yang kembali pecah karena mengingat kejadian di mana dia mengalami keguguran. Cipto yang mencoba menenangkan istrinya yang terisak dan membawanya ke kamar diikuti oleh Karyo.
Karyo pun teringat akan kelakuan Cipto yang melakukan pesugihan bayi bajang dan mengakibatkan istrinya sedikit depresi atas kejadian keguguran itu. Sudah ya, nggak usah nangis. Yang sudah berlalu biarlah, kita fokus buat kedepannya saja, ucap Cipto menghibur istrinya. Saat masuk ke kamar, Karyo ini ngomong sama Cipto, "Apa kamu sayang sama istrimu? Kamu menyesal?" "Gimana ya, saat ini saya sudah seperti ini. Saya menyesal. Tapi mau bagaimana lagi? Istriku sudah seperti itu," ucap Cipto kepada Karyo. "Nah, kamu masih melakukan pesugihan itu apa tidak?" tanya Karyo. "Ya masih. Di setiap bulan, di hari tertentu, saya pasti melakukan ritual pesugihan itu, dan saya harus membawa berbagai sesaji ke rumah sang dukun, mulai dari ayam cemani, kembang tujuh rupa, kemenyan, dupa, dan sebagainya. Untuk melakukan pesugihan, saya pamitan ke istri saya dengan alasan pergi ke pasar untuk belanja. Tapi sebenarnya saya itu pergi ke salah satu tempat angker untuk melakukan ritual. Setiap bulan saya harus berbohong ke istri saya." Karyo ini menyarankan agar Cipto berhenti untuk melakukan ritual demi keadaan istrinya. Sampai singkat ceritanya yang dialami Cipto semenjak dia tidak datang ke dukun untuk memberikan sesaji lewat dukunnya, justru yang dialami Cipto, terutama istrinya itu, semakin menjadi-jadi. Istrinya Cipto mengalami kejadian yang benar-benar membuat Cipto merasa sangat terpukul dengan keadaan istrinya yang seperti orang yang terkena gangguan mental. Sampai istrinya ini sangat sulit diatur, sudah seperti orang gila. Terkadang menangis meronta-ronta, terkadang hanya berdiam diri di kamar. Sampai satu waktu istrinya Cipto ini jatuh di kamar mandi yang membuat kepalanya terbentur dan mengeluarkan banyak darah sampai dibawa ke rumah sakit. Tapi keadaan istrinya Cipto yang dirawat selama 3 hari tidak ada perkembangan, dan pada akhirnya istrinya Cipto ini meninggal dunia. Karyo yang mendengar kabar kalau istrinya Cipto ini meninggal dunia, dia langsung bergegas untuk pulang. Karyo yang datang dari kota itu langsung ke rumahnya Cipto, tapi istrinya Cipto sudah dimakamkan. Semuanya berdoa di rumah Cipto. Nah, setelah meninggalnya Leni, keadaan Cipto hari ke hari itu justru malah semakin memburuk. Cipto yang tadinya pedagang keliling dari satu kampung ke kampung yang lainnya, pekerjaan itu sudah tidak dilakukan lagi. Cipto teringat akan istrinya, teringat tentang anak yang dikandung istrinya yang dijadikan tumbal. Keadaan Cipto yang waktu itu sudah menjadi orang yang cukup berada. Dengan keadaan itu tidak membuat Cipto bahagia. Karyo yang sesekali pulang kampung untuk melihat keadaan Cipto yang benar-benar sudah kacau, hidup sendiri, sementara keluarganya yang jauh jarang menjenguk Cipto, yang membuat Karyo berinisiatif mengabarkan ke keluarganya Cipto kalau keadaannya Cipto yang sudah kacau dan mengalami gangguan mental seperti istrinya dulu. Keluarganya Cipto yang mendapat kabar dari Karyo sampai kaget. Karena sebab apa Cipto bisa seperti itu? Apa karena ditinggalkan oleh istrinya? Karyo akhirnya cerita kalau sebab musabab itu semua karena ulah Cipto sendiri, berawal dari istrinya yang keguguran dan calon anaknya yang dijadikan tumbal pesugihannya, dan yang kedua istrinya juga meninggal akibat dijadikan tumbal oleh sesembahannya Cipto. Cipto yang membuka usaha dengan bantuan dukun dengan ritual pesugihan, yaitu pesugihan bayi bajang, yang dimana setiap istrinya ini mengandung pasti akan keguguran. Pesugihan yang dilakukan Cipto juga berdampak pada dirinya sendiri yang mengalami gangguan mental
karena ritual pesugihan itu tidak dilakukan lagi, yang membuat sesembahannya itu marah. Semenjak Cipto diurus oleh keluarganya, Karyo yang masih bekerja di luar kota sebagai kuli bangunan, sekitar 1 tahun lebih, Karyo yang tidak pulang kampung lagi mendapatkan kabar kalau Cipto itu sudah meninggal dunia. Tapi waktu itu Karyo tidak pulang kampung karena di mana Cipto ini meninggal, dia tidak dikabari oleh keluarganya Cipto. Karyo tidak tahu apa sebab musababnya, tapi semua itu tidak terlepas dari persekutuan yang dilakukan Cipto sendiri kepada dukun yang sudah membantunya mendapatkan pesugihan bayi bajang. Selesailah cerita ini. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video di channel ini. Semoga cerita selanjutnya bisa lebih menarik lagi. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.